Dr. Azhar Jaya SH SKM Mas. Ini kita buat dikarenakan ada suatu cerita di saat saya tahun 2020 dilantik masuk ke RSUP Istana Alam. Itu kita lihat pegawai yang pensiun non BLU, kehidupannya setelah pensiun itu, setelah tidak dipakai lagi, cukup miris. Dan untuk meminjam kredit bank untuk rumah, semuanya dalam keadaan sulit. Jadi kita ngambil suatu sikap dan duduk bersama dan menanya, minta informasi pada kawan-kawan. Rupanya kita ingin membuat satu perumahan yang diisi oleh pegawai Istana Alam, yaitu terutama pada pegawai non PNS. Alhamdulillah PT kita sudah melakukan beberapa penilaian terhadap perusahaan, dan PT Riko Cipta Mandiri lah yang saat ini membantu kita dalam membangun dan kontes beberapa bank, dan akhirnya kita memilih Bank BSI yang siap untuk mendanai dalam kegiatan kita ini. Mudah-mudahan siap rumah dengan jumlah total 209 rumah di tahun ini dan bisa dimanfaatkan untuk pegawai RSUP Istana Alam. Saya berterima kasih kepada pihak Rumah Sakit Istana Alam Kota Tangerang yang sudah mempercayakan kepada kami untuk mengadakan perumahan untuk pegawai Rumah Sakit Istana Alam, yang alhamdulillah kita bisa bekerja sama dan bersinergi dengan pihak Bank BSI selaku support dari pembiayaan atas pengadaan rumah ini. Untuk para karyawan itu adalah bahwa ada kepastian angsuran, Pak. Berhubungan dengan Bank Indonesia, angsuran itu bisa dipastikan. Walaupun misalkan ada kondisi gonjang ganjing ekonomi, inflasi, tingkat bunga naik, gitu ya Pak ya, harga itu tetap tidak berubah, Pak. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, cicilannya akan tetap atau bisa dipastikan di awal. Jadi tidak ada ketidakpastian, justru ada kepastian terhadap angsuran dengan Bank Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak khawatir kalau misalkan suatu saat harga-harga naik seperti sekarang, harga beras naik ya Pak ya, kemungkinan juga akan menaikkan harga-harga yang lain, itu tidak berpengaruh terhadap angsuran di Bank Indonesia. Sudah pindah ke sini dan akan ber-KTP di sini, jangan domisili aja ya, ber-KTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat. Mungkin saya pantun dulu kali ya. Bunga mawar indah namun berduri, semakin harum saat senja kala. Saya datang bukan untuk kenduri, hanya untuk peresmian perumahan Sintanala. Dan dari 37 rumah sakit milik Kementerian Kesehatan yang prestasinya paling baik 1 atau 2 tahun terakhir ini adalah Rumah Sakit Sintanala. Pasiennya meningkat lebih dari 50% yang bisa dilayani. Pendapatan pun juga meningkat sekitar 34%. Ini susah ini dapat prestasi seperti ini, Pak Rizal ya, Pak Jaya ya. Jadi ketua dewas sama dirutnya nih bekerja keras, tentu saja mendapat dukungan daripada seluruh sivitas daripada Rumah Sakit Sintanala, mulai dari dokternya, perawatnya, sampai dengan tenaga yang lainnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas prestasi Bapak Ibu semua, dan tentu saja kalau prestasinya udah baik kan gitu ya, pendapatan rumah sakitnya juga sudah meningkat, tentunya para jajaran direksinya juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawan. Dan kesejahteraannya macam-macam bentuknya kan gitu ya. Bukan hanya dari segi remunerasinya yang semakin tinggi, tetapi juga masa depannya diperhatikan. Oleh sebab itu, maka kegiatan ataupun kerjasama yang memikirkan kesejahteraan karyawan dalam jangka panjang seperti dalam bentuk perumahan ini
saya sangat apresiasi sekali Pak ya. Nggak semuanya direktur utama memikirkan ini Pak Rizal ya. Tahu saya selama saya jadi dirjen, baru kali ini saya meresmikan proyek kerjasama perumahan antara rumah sakit dengan developer. Jadi ini bagus untuk dijadikan contoh bagaimana jajaran direksi rumah sakit juga memikirkan masa depan karyawannya, termasuk dalam hal ini berupa pemberian fasilitas dan cicilan kredit untuk karyawan. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan perumahan Garden City Citanawa. Baik, terima kasih. Ini adalah salah satu bentuk kerjasama yang baik ya, saling menguntungkan antara rumah sakit dengan pengembang ya, di mana rumah sakit mempunyai karyawan yang harus diperhatikan, disejahterakan seiring dengan pendapatan yang semakin meningkat. Di sisi lain, pengembang juga butuh pembeli yang potensial dan mempunyai jaminan pendapatan. Nah, dengan sinergi yang baik ini, maka karyawan kita bisa mendapat perumahan dengan kemudahan-kemudahan, tentunya juga dengan dukungan BSI ya. Kemudian pengembang juga dalam tanda kutip bisa dapat kepastian ya, sehingga nanti bisa dipergunakan untuk invest di tempat lain. Tapi apapun itu ya, saya berharap bahwa perumahan ini bisa dibangun tepat waktu, bisa dimanfaatkan segera oleh karyawan kami, dan sertifikatnya aman Pak Ridwan ya, dan juga didukung oleh perbankan yang kuat dan solid. Bagaimana agar bisa ditularkan kepada daerah lain Pak Dirjen? Ya, saya rasa kan ini tidak memberatkan siapa-siapa dan juga suatu kebutuhan ya. Dan kalau saya rasa ini pola ini cukup baik, dan saya akan coba bicarakan dengan para direktur rumah sakit pemerintahan yang lain ya. Kalau misalnya memang karyawannya butuh ya perumahan, kenapa tidak difasilitasi di jajaran manajemen? Toh juga ini quote and quote tidak menggunakan uang negara. Ya, kita hanya memanage, dan ini adalah juga bisa merupakan suatu bukti bahwa manajemen pun juga memperhatikan karyawannya untuk mendapatkan kesejahteraan terkait dengan masa depan mereka. Terakhir, tanggapan Bapak soal keberadaan rumah sakit umum Citanawa ini, gimana Bapak? Rumah sakit ini salah satu rumah sakit Kementerian Kesehatan yang mengalami pertumbuhan cukup baik ya. Di tahun 2022 dia bisa tumbuh pasiennya sekitar 50%, pendapatan juga sudah meningkat 34%, dan saya sudah menargetkan kepada Pak Direktur sedapat mungkin bisa menjadi rumah sakit tipe A, rujukan nasional gitu ya, bukan hanya rumah sakit tipe B. Dan saya yakin nggak lama lagi ya, mungkin ya dalam waktu 3 atau 4 tahun ke depan, rumah sakit Citanawa ini akan kita dorong menjadi rumah sakit tipe A. Amin. Tanggapan saya ya atas Garden City Citanawa ini adalah suatu program yang sangat luar biasa ya, yang digagas oleh pimpinan kita ya, Bapak Direktur Utama. Gagasan yang luar biasa untuk mensejahterakan pegawai, khususnya adalah pegawai non-ASN atau pegawai BLU. Ini jarang terjadi ya. Jadi orang konsentrasinya kalau bank-bank itu ya atau fasilitator itu pasti konsentrasinya ke PNS. Tapi beliau, gagasan beliau adalah bagaimana mensejahterakan pegawai kita yang non-ASN, yaitu pegawai BLU. Ini luar biasa ya programnya. Jadi pada kesempatan yang baik ini, setelah Garden City Citanawa ini diresmikan oleh Bapak Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Bapak Dr. Hazar Jaya, SKMSH Mars. Jadi saya berharap ya seluruh pegawai non-ASN atau BLU yang saat ini sudah mendapatkan fasilitas ini, mohon untuk selalu bersyukur dan
meningkatkan kinerja Bapak Ibu, karena salah satu kebutuhan esensial kita ini sudah terpenuhi, dan kita harus jaga rumah sakit ini agar selalu dapat memberi pelayanan terbaik ya, sehingga begitu masyarakat membutuhkan layanan kesehatan, yang selalu diingat adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Dan makin hari kinerja rumah sakit ini harus kita pertahankan makin bagus ya, sehingga revenue-nya meningkat ya. Kita harapkan juga insentif atau remunerasinya pegawai kita juga meningkat, sehingga bisa bayar kreditnya dengan lancar gitu ya. Satu lagi Bu, apakah perumahan Garden City ini adalah bentuk dukungan kinerja dari RSUP Dr. Sitanala Tangerang ini? Oh jelas ya, jadi terwujudnya dari fasilitas perumahan khusus untuk pegawai non ASN inilah dukungan manajemen ya kepada seluruh pegawai agar pegawai bisa nyaman, karena salah satu kebutuhannya sudah terpenuhi, kebutuhan dasar ya sudah terpenuhi, yaitu kepemilikan rumah, dan kita berharap mereka bisa memberi pelayanan dengan tenang, dengan enjoy, dan tentu bisa melayani pasien kita dengan baik. Jadi gitu ya. Cukup Ibu, terima kasih Ibu atas sama-sama ya. Ya, salam sehat untuk semua.